Wow, besar sekali telurnya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok menemukan telur yang nggak wajar nampaknya. Salam ceketer tentunya untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, saatnya kita memang jam-jam segini adalah jam-jam keluarnya telur puyuh ya. Jadi kalau untuk kontrol ya kita pelan-pelan, jangan ada timbul gaduh di saat-saat proses terjadinya keluarnya telur dari puyuh. Jadi kita di sini ada beberapa rekan-rekan yang masih mempertanyakan soal kohe. Ini dari Suwardi Gudel. Waduh, Suwardi Gudel. Assalamualaikum Pak, saya pemula ternak burung puyuh dari Palembang. Oh, kota empek-empek. Halo, apa kabar wong kita kalau? Nah, ini Palembangnya di mana ya tak? Sama be bahaso kurang lebih lah bahaso Palembang sama bahaso Jambi itu kurang lebih lah ya tak? Nah, ini Assalamualaikum Pak, saya pemula ternak burung puyuh dari Palembang. Saya ada masalah kotoran Pak. Burung umuran 42 hari sudah belajar bertelur. Dan kendalanya kotorannya itu basah. Mohon bantuannya. Kotoran basah. Kotoran eh, apa ya? Kotoran basah, kemudian kotoran encer, kotoran berair. Mencret. Kalau mencret beda. Kalau mencret dia berair ya. Jadi mungkin sebelum kita bahas, coba kita jalan-jalan dulu ke kandang saya, kita lihat ada yang basah apa enggak ya. Kita lihat dulu. Jadi dari mana kita lihat? Dari ujung dulu. Terima kasih ini coba kita ini ya. Ini coba kita ke ujung yang populasinya lumayan padat karena ini masih umur-umuran 35 ini. Dan itu kotorannya di bawah kering ya, kering. Itu kering karena ini habis kita bersihkan kawan. Ini puyuh masih remaja, umur 35. Ya, itu kotorannya di bawah seperti itu. Nih, masih remaja coy. Masih remaja. Terus kita di belakang kandang itu memang nih masih asri guys. Ya, kita masih asri di sini semuanya kita pakai apa ya? Pakai kawat seperti ini. Jadi udara keluar masuk itu dengan begitu mudahnya dan begitu bebasnya. Ya, ini adalah usia di 30 sekitar 35 ya. Menetas tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 12 kalau nggak salah. Bulan 11. Ya, ini kotorannya kering kawan. Tuh, kotorannya juga kering. Ini karena baru kita bersihkan tadi pagi. Saya buka WA, buka kawan-kawan komentar baru ini tadi masalahnya. Nah, ini populasinya juga sesuai di dalam. Kemudian kotorannya juga kering kawan. Ya, kotorannya juga kering. Jadi mungkin kita bahas ya apa permasalahannya, kita kembali ke sini. Jadi pelan-pelan biar tidak ada dusta di antara kita. Apa penyebabnya? Kotoran tidak mau kering. Kotoran basah. Apa penyebabnya? Kita simak sama-sama, kita bahas sama-sama di sini. Penyebabnya banyak. Kalaulah di umur berapa tadi? 40-an 2 hari kotorannya basah. Wajar. Wajar dalam arti gini. Puyuh ini masih berumur 42 hari itu adalah belajar bertelur. Jadi di situ ada perubahan. Di situ memang ada perubahan fisik dan juga ada perubahan teksturnya. Itu pasti, ya, itu pasti. Perubahan tekstur itu menjelang dia bertelur itu pasti. Kita tutup pintunya dulu kawan, ya. Perubahan dia dari masa-masa remaja ke masa bertelur itu pasti ada perubahan. Ada beberapa hal di sini yang mungkin perlu kita bahas sama-sama. Yang pertama, pergantian itu memang wajar.
wajar. Terus kemudian bisa jadi dari pakan. Pakannya ini berkemungkinan itu adalah pakan murni yang proteinnya memang betul-betul tinggi. Protein untuk pakan puyuh petelur itu biasanya rata-rata 20%. Itu proteinnya, kawan. Jadi di sini ini pembahasannya agak lumayan sejenak, agak lumayan lama ya. Kita di sini saya menggunakan P100, kawan. Ini terbalik-balik jadinya. Ini menggunakan New Hope P100 saya. Nah, kemudian kita bahas di sini masalah mengenai protein. Protein kasar 20, blur 20,5 proteinnya ya. Nah, itu proteinnya adalah 20,5. Jadi proteinnya besar 20,5. Ini nomor ini. Tuh, blur pula ya. Ini. Nah, protein kasar 20,5 ya, jelas ya, 20,5. Tinggi. Karena ini ya pakan jadi masalahnya, pakan pabrikan. Dan ini wajar terjadi. Wajar terjadi. Pakan protein karena protein terlalu tinggi 20. Sebenarnya protein yang pas itu biasanya di 18 atau 19. Cara nurunkan protein. Kita dalam satu karung pur pakan satu karung itu kita alihkan dulu supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu di sudut saya menggunakan pakan P100 murni. Jadi kalau menghindari kenapa itu kotorannya basah, pakan ini satu karung itu dicampur dengan dedak 10 kilo masih berani. Dedak bekatul itu sama. Dedak itu penyebutan orang Jawa, bekatul itu penyebutan umum mungkin ya, atau terbalik ya, enggak masalah. 150 kilo itu kita campur dengan bekatul dedak 10 kilo itu masih berani, dan itu biasanya nanti agak mengurangi tekstur kotoran itu enggak basah. Memang kalau kotoran basah baunya terlalu menyengat, itu pasti. Kalau kotoran kering dia tidak bau. Nah, itu kita turunkan. Kemudian nah cara kita mencampur dedak itu jangan langsung sekaligus 10 kilo. Bisa jadi dalam 50 kilo ini kita campur 5 kilo dulu. Terus kedepannya kita campur lagi 10 kilo. Baru nanti berani untuk seterusnya gitu. Jangan sekaligus. Jangan sekaligus 10 kilo. Nanti akan berpengaruh, dia akan terkejut. Nah, nanti biasanya itu akan sedikit mengurangi tekstur kotoran tadi, enggak mencret. Biasanya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ini biasanya sirkulasi udara. Saya ke belakang tadi plong langsung kan. Jadi saya ke belakang tadi plong langsung. Sirkulasi udara yang atas-atas segala macam itu kalau bisa plong keluar masuk. Nah, terus rajin-rajin dibersihkan. Ya. Yang pertama mungkin dari pakannya kalau saya aman-aman saja pakan. Ya, kemudian pakan aman, nggak saya campur, nggak saya apa-apakan, ternyata punya saya nggak ada yang basah. Karena berkemungkinan karena dari belakang anginnya nendang terlalu kuat. Jadi kotoran kering, kena angin terus. Ya, mungkin begitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, kotoran. Ini bisa jadi ya, ini dari pakan. Pakannya coba nanti dikurangi proteinnya menggunakan bercampur dengan dedak bekatul itu tadi. Nah, itu percampuran 10 kilo itu biasanya kalau saya hitung kemarin itu ketemu di 18% proteinnya. Masih berani. 19-20 ya, masih berani. Terus kemudian sirkulasi udara yang di belakang. Ini sirkulasi udara. Perhatikan. Kemudian yang terakhir, biasanya yang ketiga, populasi terlalu banyak, kawan. Ya, populasi terlalu banyak. Mungkin sekandang ini diisi 30. Kalau saya 25, mungkin ada yang berkurang karena mungkin angka kematian ya, itu bisa juga. Terlalu padat penduduknya dalam satu koloni itu bisa juga memang menambah dia kotoran itu banyak karena terlalu kebanyakan, dan terus kemudian sirkulasi udaranya yang masuk itu kurang. Jadi sehingga pengap terus angin kurang. Ya kalau kotoran keluar ditiupi angin terus kan mudah-mudahan nanti
cepat kering ya, cepat kering. Jadi kesimpulannya memang kita harus menjaga tiga hal itu. Pakan. Kalau pakan masih kita akali juga menggunakan dedak, tapi ternyata masih seperti itu, sirkulasi kita perhatikan. Sirkulasi. Kemudian yang ketiga, populasi yang ada di dalam mungkin kebanyakan. Bisa jadi, ya bisa jadi agak dikurangi. Biasanya panjang kali lebar dibagi 200 itu isi di dalam. Dikurangi lagi nggak apa-apa. Ya, nanti nggak biasanya nggak akan ketemu terlalu basah, nggak akan terlalu benyek. Masalahnya kalau basah berpengaruh kawan, karena apa? Kalau terlalu basah kita lama ngangkat kotoran, maka dia akan timbul amonia naik, dihirup, disedot dengan dia, ujung-ujungnya senot, penyakit, jamur, di situ banyak. Kemudian ada partikel-partikel kecil yang bisa menimbulkan penyakit yang ada di situ. Nah, mungkin tiga hal itu. Dari pakan bisa jadi karena perputaran rotasi dari remaja mau bertelur memang biasanya seperti itu. Itu biasa memang. Tapi kita curiga juga jangan sampai terlalu mencret. Kalau terlalu mencret bahaya untuk puyuhnya. Gitu. Terus kemudian sirkulasi diperhatikan agar supaya agak sedikit plong. Terus kemudian populasi mungkin kebanyakan. Ya, tiga hal itu coba dipraktekkan dulu. Kalau ada yang lain nanti coba kita bahas pembahasannya lagi. Sebenarnya ada di video-video saya itu ada. Ya, sudah ada di video saya. Cuman mungkin yang lebih detail penyampaian saya di saat ini. Ya, mungkin seperti itu dulu kawan. Jadi kita bahas yang lain lagi ya. Ingat yang pertama tadi mungkin dari pakan coba kita campuran dedak agar supaya agak menurun proteinnya. Terus kemudian masalah sirkulasi udara. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan terlalu padat. Ya, mungkin hanya itu kawanku. Mudah-mudahan sedikit bisa membantu kenapa kotoran basah. Solusinya seperti apa? Menurut saya seperti itu. Ya, karena dulu saya juga mengalami ternyata kepadatan, terus saya kurangi, terus kemudian sirkulasi udara saya perbaharui, tapi ternyata alhamdulillah kering. Ada di video saya kok. Tadi pagi saya ngeluari kotoran sih. Saya belum baca komentar di kolom YouTube. Jadi tadi maunya pas kebetulan saya ngeluari, jadi tahu kering gitu loh. Ya, mungkin besok-besok juga bisa kita praktekkan waktu kita pembuangan kohe itu nanti coba kita sorot. Tapi sebenarnya ada di video saya kok. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku bisa sedikit membantu tentang mengatasi masalah kotoran kok basah. Ya, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk pembelajaran kawan-kawan.